Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada saat ini atau kali ini saya akan mempresentasikan tentang EYD atau ejaan yang disempurnakan, ejaan yang disesuaikan. Dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Dianing Pravitri. Di sini saya bersama teman saya Widya Nurkomariah dan saya sendiri Iis Kumalasari. Video durasi kali ini sekitar 10 kurang lebihnya 10 menitan dan mohon disimak baik-baik. Pertama, pengertian EYD. Ejaan yang disempurnakan atau biasa disebut tentang EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972 sampai dengan 2015. Pada saat ini sudah digantikan oleh PUB atau biasa disebut dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, tanda baca. Tanda baca merupakan pengganti dari intonasi, nada, dan tekanan yang muncul dalam lisan. Dapat membantu pembaca dalam memahami jalan pikiran penulisnya. Selanjutnya, penulisan huruf. Huruf A, huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital atau huruf besar digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada kalimat yang bertanda petik. Ketiga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan hubungan dengan nama atau Tuhan atau kitab suci dan lainnya. Keempat, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama untuk nama atau nama gelar, nama kota, nama tempat, dan nama-nama instansi lainnya. Selanjutnya, huruf miring atau kursif. Penggunaan huruf miring yang diatur dalam EYD meliputi: pertama, digunakan untuk penulisan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Kedua, digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf sebagai bagian kata-kata maupun kelompok kata. Ketiga, digunakan untuk menulis kata ilmiah atau istilah, ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Kayak nama-nama biasanya yang pelajaran IPA itu ada nama-nama virus biasanya tercetak miring. Selanjutnya, penggunaan tanda baca. Tanda baca yang diatur dalam EYD meliputi beberapa tanda baca. Akan tetapi dalam presentasi kali ini kelompok kami memfokuskan ada 4 tanda baca, yaitu titik, koma, tanda hubung, titik 2. Pertama, tanda titik. Diatur penggunaannya dalam beberapa hal berikut. Pertama, digunakan pada akhir kalimat yang menyatakan kalimat pernyataan atau kalimat berita. Kedua, digunakan di belakang angka atau huruf dalam satu bagian. Ikhtisyar atau daftar. Ketiga, digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Keempat, digunakan di antara nama penulis, judul tulisan, dan tempat penerbit dalam daftar pustaka. Kelima,
digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Tanda baca selanjutnya adalah tanda koma. Penggunaan tanda koma diatur sebagai berikut. Pertama, atau A, digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. C. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. D. Dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi, akan tetapi, dengan demikian. Selanjutnya, tanda baca kata hubung. Kata hubung digunakan sebagai kata hubung digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. B. Digunakan untuk menyambung awalan dengan bagian kata yang belakangnya atau akhiran dengan bagian di depan pada pergantian baris. D. Digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Tanda baca titik 2. Digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian pemberian. B. Tidak digunakan jika rangkaian atau pemberian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. C. Digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. D. Digunakan dalam teks drama suatu kata yang menunjukkan pelaku dan percakapan. Cukup sekian dan terima kasih untuk presentasi hari ini dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.